Seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas di tangan residivis narkoba. Tersangka menduga korban adalah mata-mata polisi yang membuatnya mendekam di penjara karena terjerat kasus narkotika. Perempuan ini terkulai lemas kala menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan putranya di Desa Lagi Agi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia tak kuasa melihat kehadiran para tersangka dan adegan yang diperagakan. Iya, korban bernama Muhammad Husain itu dibunuh secara keji. Jenazahnya ditemukan dengan luka tembak di kepala pada akhir September lalu di dalam mobilnya di Jalan Poros Sumarang, Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian. Korban kita temukan satu buah luka, ada satu benda yang perlu pemeriksaan laboratorium forensik untuk menentukan jenis benda tersebut. Penyidik Reskrim Polres Polewali Mandar akhirnya menangkap 4 tersangka di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Polewali Mandar. Salah satunya masih di bawah umur. Para pelaku yang ditahan di Mapolres Polewali Mandar ternyata punya hubungan kekerabatan. Tersangka tersebut kami sudah lakukan penahanan. Kemudian barang bukti 1 pucuk senjata api jenis revolver, kemudian 1 proyektil yang diangkat dari kepala atau tengkorak korban pada saat dilakukan otopsi. Dendam menjadi pemicu aksi nekat para tersangka. Salah satu tersangka yakni Carlos menduga korban pernah melaporkannya ke polisi dalam kasus narkoba hingga membuatnya ditangkap. Adapun motif yaitu dendam pelaku, yaitu saudara Faisal alias Carlos terhadap korban Caing karena dianggap telah dilaporkan dan terlibat dalam peredaran narkoba sehingga ditangkap oleh aparat pada saat itu. Pada Agustus 2025, tersangka Carlos yang sakit hati menemui kakaknya yakni tersangka Darussalam alias Daru di rumah orang tua mereka di Desa Sabang Subik. Kakak beradik itu lantas berbagi peran. Carlos sebagai otak pembunuhan sementara Daru sebagai eksekutor. Agar aksi berjalan lancar, 2 tersangka itu mengajak kerabat mereka yang masing-masing berinisial FR dan AK untuk membuntuti korban. Pada hari kejadian menggunakan sepeda motor, tersangka FR dan AK membuntuti mobil yang dikendarai Husain. Keberadaan korban segera diberitahu pada Carlos dan Daru. Kakak beradik itu pun menyusul korban dan menghabisi nyawa pria berusia 35 tahun tersebut saat melintasi Jalan Poros Sumarang. Usai beraksi, tersangka Daru menyembunyikan senjata api yang digunakan dengan menguburkannya di kebun mertuanya di Desa Bonde. Rekonstruksi kasus kemudian digelar di 6 titik berbeda dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. 38 adegan diperagakan, mulai dari lokasi perencanaan perbuatan jahat, tempat eksekusi, hingga lokasi korban ditemukannya tewas di mobil. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara maksimal seumur hidup. Terkait senjata api dan amunisi yang digunakan membunuh korban, polisi juga telah menemukan pemasoknya, yakni seorang pria pecatan TNI. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 rekannya yang lain, dijerat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.